Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zakia Putri Kalkis dengan NIM 1911604052 dari Universitas Asia Yogyakarta, Prodi D4 Keperawatan Anestesiologi. Nah, kali ini saya akan mencoba membahas mengenai anestesi umum dan anestesi regional. Materi yang akan dibahas yang pertama yaitu pengertian dan tujuan anestesi umum dan regional, kemudian yang kedua indikasi dan kontraindikasi dari anestesi umum maupun anestesi regional, kemudian komplikasi dan jenis-jenis dari anestesi umum dan regional itu sendiri, kemudian persiapan alat baik itu anestesi umum dan juga anestesi regional. Kemudian selanjutnya, yang pertama, pengertian anestesi umum. Anestesi umum atau general anestesi merupakan tindakan meniadakan nyeri secara sentral disertai hilangnya kesadaran yang dapat pulih kembali atau reversible. Pasien akan dalam kondisi seperti tertidur sebelum operasi atau prosedur medis lainnya, sehingga pasien tidak merasa nyeri karena dalam kondisi tidak sadar. Biasanya dilakukan untuk operasi besar seperti operasi open heart, operasi otak atau transplantasi organ. Kemudian indikasi dari anestesi umum. Yang pertama adalah pasien yang menjalani prosedur bedah yang membutuhkan relaksasi mendalam untuk jangka waktu yang lama. Pembedahan yang tidak dapat dibius secara adekuat dengan anestesi lokal ataupun anestesi regional. Kemudian yang ketiga yaitu operasi yang kemungkinan akan menyebabkan kehilangan darah yang signifikan atau mengganggu pernafasan. Kemudian yang keempat yaitu pasien tidak kooperatif. Kemudian yang kelima yaitu obat-obatan relaksasi yang dalam biasanya menyebabkan depresi pernafasan sehingga harus diberikan general anestesi. Kemudian untuk kontraindikasi dari anestesi umum yaitu pasien dengan gangguan fungsi jantung, paru-paru, dan status kehamilan yang harus distabilkan kondisinya sebelum operasi jika memungkinkan. Sebagai contoh, pasien dengan angina pectoris tidak stabil harus menjalani kateterisasi jantung sebelum dilakukan anestesi general dan operasi elektif. Kemudian teknik anestesi umum itu terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu anestesi umum inhalasi, kemudian intravena, dan juga imbang. Nah, anestesi umum inhalasi yaitu memberikan kombinasi obat anestesi inhalasi yang berupa gas dan atau cairan yang mudah menguap melalui alat atau mesin anestesi langsung ke udara inspirasi. Kemudian intravena yaitu dilakukan dengan jalan menyuntikkan obat anestesi parenteral langsung ke dalam pembuluh darah. Kemudian untuk anestesi umum dengan imbang yaitu dengan menggunakan kombinasi obat-obatan baik obat anestesi intravena maupun obat anestesi inhalasi atau kombinasi teknik anestesi umum dengan analgesia regional untuk mencapai trias anestesi secara optimal dan berimbang. Kemudian untuk komplikasi anestesi umum, yang pertama yaitu gangguan kardiovaskular, kemudian yang kedua yaitu gangguan pernafasan, kemudian yang ketiga dapat menyebabkan menggigil, dan juga yang terakhir yaitu mual muntah. Kemudian untuk persiapan alat anestesi umum, yang pertama yaitu mesin anestesi yang terdiri dari gas supply, katup reduksi, vaporizer, flow meter, dan sirkuit pernafasan. Kemudian ada ampul obat injeksi anestesi dan pelumpuh otot sesuai dengan kebutuhan. Kemudian untuk alat itu seperti statics. Kemudian peralatan intubasi tambahan yaitu kateter seperti kateter, exam, CMS, atau fiber optic scope. Nah, untuk statik itu sendiri terdiri dari S yaitu scope, terdiri dari stetoskop dan laryngoskop. Kemudian T itu ada tube, di mana tube itu terdiri dari LMA dan ETT. Kemudian A itu airway, terdiri dari face mask, OPA dan NPA. Kemudian T yaitu tape, terdiri dari plaster atau HEPA fix. Kemudian I atau introducer, terdiri dari stilet dan magil forceps. Kemudian C itu konektor dan S itu suction.
Selanjutnya, pengertian anestesi regional. Anestesi regional merupakan salah satu jenis anestesi yang bertujuan untuk menghambat rasa sakit pada sebagian besar anggota tubuh. Jenis anestesi ini dipergunakan saat anestesi lokal dianggap masih kurang cukup dan pada situasi di mana pasien diharapkan untuk tetap sadar. Tujuan dari anestesi regional yang pertama, menghindari komplikasi anestesi umum, baik itu trauma diare bibir, gigi, orofaring, dan pita suara, kemudian bronkospasme, aspirasi, bronchodilatation, sedation. Kemudian yang kedua, karena lebih aman, karena tidak memerlukan peralatan anestesi yang rumit. Kemudian yang ketiga, mengurangi mual dan muntah post-operasi. Kemudian yang keempat, mengurangi sedasi post-operasi, yaitu menurunkan konfusi pada lansia. Kemudian yang kelima, periode pemulihan fisik lebih cepat sehingga kos rumah sakit dapat diminimalisir. Kemudian untuk kontraindikasi dari anestesi regional, yang pertama, terdiri dari dua kontraindikasi, kontraindikasi mutlak dan kontraindikasi relatif. Kontraindikasi mutlak yaitu yang pertama penolakan pasien, kemudian ahli anestesi tidak berpengalaman dan tidak kompeten, kemudian yang ketiga gangguan koagulasi mayor dan pasien harus mengonsumsi antikoagulan, kemudian yang keempat infeksi di tempat pemasangan jarum. Untuk kontraindikasi relatif, yaitu pasien yang secara psikiatrik atau psikologis tidak cocok dengan teknik regional, kemudian yang kedua ahli bedah yang tidak nyaman dengan pasien yang terjaga, kemudian yang ketiga pasien shock hipovolemik berat, kemudian yang keempat penyakit neurologis, dan yang kelima durasi operasi tidak pasti. Kemudian untuk jenis anestesi regional yang pertama yaitu spinal. Nah, adalah penyuntikan anestesi lokal ke dalam ruang subarachnoid di segmen lumbal 3-4 atau lumbal 4-5. Anestesi spinal juga umum dipergunakan dalam proses persalinan melalui operasi sesar dengan spinal block. Calon ibu tidak akan merasakan apapun dan tetap dalam kondisi sadar. Jenis efek yang dihasilkan berupa epidural anestesi dan analgesia. Nah, selanjutnya yaitu jenis anestesi regional yang kedua yaitu anestesi epidural. Nah, anestesi yang menempatkan obat di ruang epidural atau peridural dan ekstradural. Ruang ini berada di antara ligamentum flavum dan durameter. Anestesi epidural merupakan salah satu tipe anestesi regional yang sangat populer dan umumnya dipergunakan dalam proses persalinan. Dengan menggunakan epidural, calon ibu akan tetap sadar, tidak merasa sakit, dan tetap mampu mendorong bayi untuk keluar dari jalan lahir. Kemudian untuk persiapan alat anestesi regional itu yang pertama yaitu meja mayo, kemudian spuit 3-5, kemudian alkohol swab, kemudian handscoon dan duk steril, kemudian ampul obat injeksi yaitu lidocaine, chlorhexidine gluconate, kemudian midazolam dan fentanyl. Nah, meja mayo digunakan sebagai meja untuk meletakkan berbagai instrumen medis saat operasi. Kemudian spuit 3 atau 5 cc. Kemudian jarum spinal. Nah, baik, cukup sekian materi yang saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.